Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Pengasih juga Maha Adil, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu semua karena kemurahan kasih-Mu. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 4. Ibrani pasal 1 ayat 4 saya akan bacakan untuk kita semua. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Ibrani ini secara luas banyak menuliskan bagaimana Yesus itu yang terpenting di antara malaikat, nabi, dan para imam. Penulis kitab Ibrani juga menjelaskan bagaimana kedudukan anak Allah jauh lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Hubungan antara anak Allah dan Bapaknya jauh lebih dekat daripada hubungan Allah dengan malaikat atau hubungan Allah dengan para nabi. Kitab Ibrani Bapak Ibu menjelaskan keunggulan Yesus yang adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Ibrani secara lugas memuji-muji Yesus sebagai pribadi yang melaluinya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itu, untuk dapat mengenal hakikat Yesus itu, peran utama Yesus itu, maka kita terlebih dahulu harus mengenal karakternya, mengenal lebih dalam siapa itu Yesus. Pengenalan kita terhadap Kristus, terhadap Yesus Kristus itu harus dalam, harus luas, harus intim. Pengenalan kita terhadap Yesus Kristus Bapak Ibu harus luas, harus dalam, harus intim. Untuk memiliki hubungan dengan Kristus, hal terutama yang perlu kita lakukan adalah mengenal Yesus. Untuk mengenal Yesus, mengenal karakter Yesus, hakikat Yesus itu, hal utama yang harus kita lakukan adalah memiliki relasi yang intim, memiliki komunikasi yang dekat, memiliki komunikasi yang intim dengan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti dalam kehidupan kita, apabila kita hendak ingin mengenal seseorang, maka kita perlu memiliki komunikasi kepadanya, memiliki jalan untuk berkomunikasi agar kita dapat mengenal seseorang. Demikian Bapak Ibu, ketika kita ingin mengenal Kristus lebih dalam, maka kita juga harus memiliki komunikasi yang akrab dengannya, komunikasi yang intim dengannya. Dengan pengenalan itulah, maka kita juga akan memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Kristus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan pengenalan itu, dengan hubungan yang dekat itu, maka kita akan paham, maka kita akan sadar bagaimana peran penting Yesus itu yang adalah anak Allah yang olehnya Allah menyatakan keinginannya, kehendaknya, segala rencananya, segala kehendaknya melalui pribadi Yesus itu. Dengan pengenalan itu Bapak Ibu, maka kita juga akan melihat bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dinyatakan melalui pribadi anaknya Yesus Kristus. Dari luasnya tata surya sampai keunikan sidik jari setiap kita, semua hal itu diciptakan olehnya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita menyadari keindahan alam ciptaan itu. Ingatlah, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga kesadaran akan peran utama Yesus dalam penciptaan dan kesadaran akan peran utama Yesus dalam hidup kita akan mendorong kita untuk hidup dalam rasa syukur, untuk memuji namanya melalui hidup kita.
Kesadaran iman akan peran utama Yesus dalam hidup kita, dalam penciptaan yang dinyatakan oleh Bapanya, oleh Allah, akan mendorong kita untuk hidup dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu akan mendorong kita untuk hidup mempersembahkan pujian yang hidup kepada Yesus itu sendiri, kepada Allah Tritunggal itu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu dapat mengenal Engkau lebih dalam, agar pengenalan itu mendorong kami memahami segala, ya Tuhan, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan itu akan mendorong kami untuk memuji nama-Mu, untuk hidup dalam rasa syukur di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Oleh Roh Kudus-Mu, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan segala firman-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi layak menerima mahkota kehidupan yang Engkau janjikan itu. Ya Tuhan, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini. Tolonglah kami untuk dapat melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.